Sobat B, perkenalkan aku Yolanda Yuliani. Di sini aku akan membahas tentang salah satu pengobatan alternatif yaitu terapi bekam. Sebelumnya, ada yang udah tahu apa itu terapi bekam? Kalau belum tahu, mari kita lihat penjelasannya. Terapi bekam merupakan salah satu pengobatan yang dipercaya bisa mengeluarkan racun dan juga zat yang berbahaya dari dalam tubuh manusia. Terapi bekam dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit, seperti tekanan darah tinggi, kelainan darah, pegal linu, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata metode terapi bekam ini telah digunakan selama berabad-abad di berbagai negara, seperti menjadi pengobatan tradisional di Tiongkok, Timur Tengah, dan pastinya di Indonesia. Terapi bekam bisa dilakukan untuk orang dewasa sampai orang tua, kecuali kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, seperti kulit yang sudah tidak elastis lagi, kondisi fisik yang lemah, atau sedang sakit. Kemudian, anak-anak sebenarnya tidak dianjurkan untuk dibekam, kecuali jika tubuhnya sudah bisa dan secara mental mereka juga siap, maka boleh saja jika ingin dibekam. Ada dua metode utama terapi bekam. Yang pertama adalah terapi bekam kering, yaitu dilakukan dengan menggunakan cangkir untuk menciptakan ruang hampa pada kulit tanpa membuat sayatan. Yang kedua yaitu bekam basah. Nah, terapi bekam basah dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada kulit sebelum memasang cangkir. Sayatan ini dilakukan untuk mengeluarkan darah dan cairan lain. Terapi bekam ini memiliki banyak manfaat dan kegunaannya loh. Beberapa di antaranya itu seperti pereda nyeri pada otot tubuh dan sendi. Hisapan yang dihasilkan oleh cangkir atau alat yang digunakan untuk terapi bekam dipercaya dapat meningkatkan aliran darah, mengendurkan otot, dan meredakan ketegangan pada otot. Nah, ternyata terapi bekam bisa untuk relaksasi loh, karena terapi bekam dapat menstimulasi sistem saraf parasimpatis sehingga meningkatkan rasa tenang pada pasiennya. Kemudian, terapi bekam juga bisa mengobati hipertensi, karena bekam berfungsi untuk merangsang reseptor tertentu yang berhubungan dengan kontraksi dan perluasan pembuluh darah, sehingga memungkinkan mereka merespon rangsangan yang meningkatkan kerentanannya terhadap penyebab tekanan darah tinggi. Di sini kami mewawancarai Kak Yuli, yaitu salah satu terapis dari Rumah Sehat Hajah Erna. Di sini beliau akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh terapi bekam terhadap penderita hipertensi. Mari kita simak videonya ya. Pertama gini, penyebab hipertensi itu adalah biasanya kekentalan darah. Jadi darah dalam tubuh itu terlalu kental. Ketika darah kental, jantung itu memompanya butuh ekstra. Ketika dia ekstra, tekanan jantungnya tinggi, makanya kalau dicek tuh biasanya tensinya tinggi. Jadi kalau dibuang darah kentalnya, terus juga diselingi dengan asupan-asupan herbal seperti minyak zaitun, itu memperbaiki aliran darahnya. Jadi jantung ini tadi dia nggak butuh ekstra lagi. Karena ketika berbekam, jantung itu dianya itu menjadi seperti orang kalau olahraga gitu. Langsung konsultasi ke terapisnya. Jadi protapnya kalau di kita sebelum berbekam itu kita pasti akan tanya dulu, ini pertama kali berbekam atau udah pernah sebelumnya, terakhir berbekamnya kapan, karena kita harus tahu juga kalau dalam rentang waktu berbekam ini tadi terlalu dekat, itu juga tidak baik untuk tubuhnya gitu. Idealnya tuh sebulan sekali, makanya kalau dalam Islam itu ada tanggal sunnahnya. Tanggal sunnah dalam bulan Hijriyah tanggal 17, 19, sama 21 sebulan sekali. Tapi kalau misal untuk hanya bukan pengobatan, dalam artian kita pengen kayak biar sehat aja, itu minimal 3 bulan sekali udah cukup. Pertama, bekam itu sendiri itu tidak fokus ke hipertensinya, dia memang memperbaiki peredaran darah dalam tubuh gitu. Jadi ketika aliran darah itu sudah lancar, insya Allah sih hipertensi itu akan mulai normal gitu. Tapi kita nggak bisa hanya berpatokan sama bekam. Udah gitu kalau memang hipertensinya itu parah, misal kayak udah di bawah obat dokter, itu nggak bisa semata-mata setelah berbekam obat dokternya nggak diminum, tuh nggak bisa. Jadi tetap ada tahapan-tahapannya. Mungkin mindset.
Pertama, mindset ketika mikirnya gini, darah itu dikeluarkan, otomatis darah baru akan ngalir di tubuhnya. Jadi kondisi darah dalam tubuhnya itu menjadi lebih stabil seperti itu. Udah gitu, masyarakat sekarang itu banyak yang beralih ke bekam daripada ke dokter itu karena udah rata-rata kalau sharing sama pasien setiap kali kita melakukan terapi itu mereka merasakan efeknya. Jadi setelah rutin berbekam itu biasanya kolesterolnya normal, terus gula darah normal, asam urat normal. Tapi tetap aja pola makan harus tetap dijaga. Karena gimana pun, apalagi untuk rata-rata yang berbekam di kita itu usia 30 ke atas. Mereka biasanya udah tidur pun mereka masih capek. Tapi setelah berbekam tidur jadi lebih nyenyak. Nah, itu tadi penjelasan lebih lanjut dari Kak Yuli. Dan penjelasan tadi menjadi penutup dari video kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!